Shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda di pagi yang indah ini. Mari kita bersama-sama ya di acara Kurenungkan Firman-Mu. Kita ini merenungkan firman Tuhan. Orang yang merenungkan firman Tuhan dan melakukannya itu adalah orang-orang yang berada di jalur berkat Tuhan. Saya percaya berkat Tuhan akan menaungi hidup Anda dan saya ketika firman Allah diberi kesempatan bekerja di hati kita. Dan itu yang terus mengubah sikap hati dan sikap hidup kita. Karena itu mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur biar firman-Mu menguatkan hati kami dan membuat kami terus melihat rencana-Mu dalam kehidupan kami. Kecondongan hati kami adalah kebenaran. Karena itu Tuhan, kami minta Tuhan Kau yang terus membackup hidup kami supaya pilihan kami tepat dan benar menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih itu waktu ini kami serahkan semua dalam tangan Allah. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Nah, saudara, saya akan melanjutkan khotbah kemarin tetap masih di dalam Mazmur 15 ayat 1 sampai dengan 3. Ya, dikatakan Mazmur Daud, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercelah, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Nah, saudara, firman Tuhan ini jelas berkata, dari 2 minggu yang lalu saya sudah berkata, siapakah yang boleh naik atau tinggal dalam kemah kekudusan Tuhan? Yang pertama adalah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah. Saya bahas dalam kemunafikan. Hati-hati, iblis itu paling suka untuk membangun yang namanya double life atau kemunafikan di dalam hidup kita. Lalu yang kedua adalah orang yang tidak menyebarkan fitnah. Ya, karena ini berbahaya. Orang yang menyebarkan fitnah itu selalu mendatangkan yang namanya perselisihan. Tidak ada jalan damai dalam hidupnya. Dan itu yang dibenci oleh Tuhan. Nah, lalu yang ketiga, hari ini siapakah yang boleh naik atau yang boleh tinggal dalam kemah kekudusan Tuhan adalah orang yang tidak berbuat jahat. Hatinya tidak jahat. Artinya orang ini adalah orang yang hatinya baik. Kenapa perlu kita ini memiliki hati yang baik, saudara? Karena hati yang baik itulah sebenarnya hati yang menarik perhatian Tuhan. Tuhan itu sangat memperhatikan ada terang, ada langkah baik yang kita ambil. Saudara, di tengah-tengah semua persoalan hidupmu, engkau adalah orang yang terus memutuskan apa yang baik. Saya percaya keputusan yang baik itu selalu berangkat dari hati yang baik. Amin, saudara. Karena itu perlu jaga hati yang baik. Karena hati yang baik ini akan menentukan langkahmu berikutnya. Hati yang baik ini akan menentukan keputusan hidupmu. Dan hati yang baik itulah sangat menentukan bagaimana Allah memperhatikan hidup kita. Karena itu saudara, ini yang harus, konsep ini yang harus ada dalam hati kita. Orang yang baik hatinya atau tidak jahat hatinya adalah orang yang pertama ini prinsipnya mengetahui bahwa pembalasan itu haknya Tuhan. Pembalasan itu haknya Tuhan. Tuhan berkata bahwa kalau ada orang yang diperlakukan tidak adil, masakan aku cuma diam. No. Lihat, Tuhan tuh memperhatikan ketidakadilan yang engkau alami mungkin. Tapi beri kesempatan. Hak pembalasan itu daripada Tuhan. Kalau kita ini ya, disalih orang lalu kita membalas. Sebenarnya kita dengan orang itu gak ada bedanya. Ya sama-sama jahatnya. Karena apa? Kita membalasnya. Ya, air susu dibalas air ketuba. Kalau dia berbuat jahat, aku akan balas dia jauh lebih jahat. Itu akan menentukan hukuman Allah atas keduanya. Karena apa? Dua-duanya jahat. Tapi kalau Anda adalah orang yang diperlakukan tidak adil, lalu Anda datang kepada Tuhan, Anda kemukakan semua persoalanmu kepada Tuhan. Tuhan, aku difitnah nih. Aku dikata-kata nggak baik. Saudara, kalau sampai Anda berkati, tapi aku mengampuni orang ini. Itu bahaya bagi orang itu, saudara. Ya,
Karena Tuhan tuh menerima pengampunanmu. Dia ngerti sengsaramu. Dia lihat hatimu. Dia lihat keadaanmu. Dan Tuhan tuh bisa mengerti keadaanmu. Ya sudah, kamu sekalipun diperlakukan tidak adil begitu, kamu masih mau mengampuni. Hatimu tetap baik. Ini yang menarik perhatian Tuhan. Dan itu yang memberlakukan. Kalau kita berkata pembalasan itu haknya Tuhan. Kalau Anda punya sikap hati seperti mengampuni, Anda diampuni oleh Tuhan. Anda akan dikasih, Anda akan diberkati. Tapi untuk orang itu lebih berbahaya. Karena apa? Pembalasan haknya Tuhan. Pembalasan itu haknya Tuhan. Bagianmu adalah melepaskan pengampunan. Bagianmu adalah berbuat baik. Nanti coba lihat keadilan Tuhan itu akan terjadi. Nah, ini yang harusnya kita pahami. Jangan membalas. Kalau Anda membalas, ya Anda sama saja dengan orang itu. Tidak ada bedanya. Tapi kalau kita hari ini datang dengan kerendahan hati. Tuhan, aku ini sakit, diperlakukan tidak adil. Tapi aku mengampuni. Tuhan, kuatkan aku supaya aku menjadi orang yang mengampuni. Kuatkan aku untuk tidak membalas kejahatan ini. Kuatkan aku untuk terus berbuat baik buat orang lain. Kalau Anda begitu dan Tuhan menerimanya, itu bahaya bagi orang itu. Bagi orang lain itu. Sebab pembalasan itu haknya Tuhan. Amin, amin. Lalu yang kedua apa, saudara? Ya, orang yang tidak berhati jahat apa ya? Jalannya itu lurus dalam kehendak Tuhan. Jalannya itu lurus. Dia tidak berbelok-belok. Anda akan tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupmu. Karena apa? Hatimu terang. Anda mendapat tuntunan Tuhan dengan jelas. Karena apa? Hatimu terang. Hatimu tidak lagi dipenuhi dengan kebencian. Hatimu tidak dipenuhi oleh kemarahan. Tapi hatimu ini dipenuhi oleh damai sejahtera. Di tengah-tengah tadi saya bilang Anda datang kepada Tuhan dan Anda melepaskan pengampunan. Tuhan berikan damainya. Tuhan tinggalkan damainya kepada kita. Nah, itu yang membuat jalanmu lurus. Kau tidak berbelok-belok. Ada hal di mana ketika Anda hidup dalam kebenaran firman Tuhan, saya percaya yang mendampingimu itu adalah damai sejahtera. Itu yang tidak pernah bisa dibohongi dalam hidup Anda. Waktu Anda memilih kebenaran dan Anda berjalan dalam kebenaran, sekalipun Anda adalah seolah-olah dalam alasan Anda tersakiti atau disakiti. Tapi tahu nggak, ketika Anda berjalan dalam kebenaran, yang mendampingimu itu adalah damai sejahtera. Hatimu bisa tenang itu. Dan jalanmu itu bisa lurus. Amin. Anda tidak lagi berbelok-belok. Nah, jalan lurus itu kemana? Kepada kemah kekudusan Tuhan. Nah, di sanalah hidupmu akan dipulihkan. Di sanalah hidup akan diberkati. Di sanalah Anda akan ketemu dengan namanya kemurahan Tuhan. Karena itu tetap pilihlah jalan lurus. Hatimu harus tetap baik dalam apapun situasinya. Amin, saudara. Lalu yang ketiga apa? Selalu disertai berkat dalam kebenaran. Tahu nggak, kebenaran itu mengandung berkat. Sebenarnya simpel sih, saudara. Kenapa hidup kita ini diberkati? Karena hidup kita dalam kebenaran. Yang dikejar itu adalah kebenaran. Karena kebenaran itu yang mendatangkan berkat dalam hidup kita. Karena kebenaran itu yang mendatangkan pembelaan Tuhan. Kalau Anda mau diberkati, sebenarnya tadi saya bilang, simple aja. Kejarlah kebenaran. Tinggallah dalam kebenaran. Dalam kerajinan dan kebenaran. Saya percaya disitulah berkat Tuhan akan melimpah buat hidup Anda. Anda tidak akan pernah ditinggal oleh Tuhan. Karena apa? Berkat kebenaran menyertai hidup kita. Karena itu jangan sampai hati kita ini jahat pada orang lain. Suka mendatangkan celaka. Ya, kata Alkitab itu tetangga ya, atau orang lain. Tapi hatimu dikenal hati yang baik. Karena Anda menyadari, pertama, pembalasan itu haknya Tuhan. Lalu yang kedua, jalannya menjadi lurus di dalam kehendak Tuhan. Lalu yang ketiga adalah selalu disertai dengan berkat di dalam kebenaran. Wow, itu yang akan menjadi janji Tuhan buat hidup kita. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang boleh tinggal di dalam kemah kekudusan Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti memberkati kita. Apa yang kau lakukan benar hari ini tidak akan pernah sia-sia. Sebab Tuhan pembelamu. Dia ada bersamamu. Tuhan ada di dalam keputusan yang benar. Tuhan memberkati hati yang baik. Dan Tuhan akan membuat hidupnya berhasil. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Biar kami dikenal baik ya Tuhan hati kami. Karena kami menyadari bahwa pembalasan itu haknya Tuhan.
Kami tahu ketika hati kami baik dan kami akan tinggal dalam kebenaran, jalani hidup kami menjadi lurus. Dan yang ketiga, kami percaya ada berkat Tuhan di dalam kebenaran. Karena itu Tuhan, ini yang terus akan kami bangun dalam hidup kami, supaya kehidupan kami boleh menyenangkan-Mu. Makasih ya Tuhan, Kau bawa kami terus masuk dalam rencana-Mu. Di dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Wah, senang sekali untuk terus menyampaikan firman Tuhan buat Anda semua. Saya percaya hari ini kita semua, Anda dan saya, adalah orang-orang yang ingin berada dalam kemah kekudusan Tuhan. Karena itu dalam khotbah seri 3 seri ini, mari kita sungguh-sungguh lihat bagaimana kita ini menjadi orang-orang yang dilayakkan untuk berada di dalam kemah kekudusan Tuhan. Karena itu terus ikuti acara Kurenungkan Firman-Mu tiap hari Senin pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah, ya, di YouTube GMS Kalimantan. Nah, saudara, mari terus kita bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan. Saudara yang belum subscribe, silakan subscribe supaya saudara terupdate di acara-acara rohani yang akan terus memberkati Anda, supaya iman, pertumbuhan rohani Anda terus melejit naik dan tidak akan pernah turun. Tetap semangat hari ini, sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.